Selamat pagi. Semangat. Ya, di sini sudah ada manfaat biopori. Yang pertama, mengurangi genangan air dan banjir. Ini yang menjadi masalah tadi Pak Wali, Pak. Jadi masalah saat ini yang cukup seksi di Kota Tasik adalah genangan. Sebetulnya bisa ditangani dengan kita memperbanyak lubang biopori. Ya. Yang kedua, meningkatkan penyerapan air tanah ketika erosi dan longsor. Keempat, meningkatkan kesuburan tanah, dan ini juga yang tidak kalah penting adalah mengurangi sampah organik dengan mengubahnya menjadi kompos. Baik, apa itu biopori? Mungkin belum semuanya tahu, ya baru dengar-dengar saja. Jadi lubang biopori adalah lubang yang dibor ke dalam tanah sedalam sekitar 1 meter. Setelah itu dimasukkan pipa, tolong pipanya. Dimasukkan pipa sekitar 4 inch, ini yang skala kecil. Sebetulnya biopori tidak hanya terbatas sebesar ini saja, ya. Ada yang pakai 6 in, 10 in, bahkan lebih besar lagi. Ini panjangnya bisa sekitar 50 sampai 1 meter dimasukkan ke dalam tanah. Jadi tidak harus seluruh lubang tertutup pipa. Justru yang bagus adalah dibiarkan bagian bawahnya biarkan terbuka supaya lebih banyak nanti penyerapannya. Lantas, lubang biopori ini akan berfungsi efektif apabila dimasukin sampah organik, Pak. Karena kalau hanya dibikin lubang, masukkan pipa, pori-porinya tidak terbentuk. Yang katanya dinamakan biopori itu adalah pori-pori terbentuk dari cacing-cacing tanah yang memakan sampah organik yang kita buang ke dalam lubang ini. Makin banyak sampah dibuang ke dalam lubang biopori, maka makin banyak penguraian dilakukan oleh cacing dan makin banyak pori-porinya itu, sehingga makin banyak resapannya. Pipa ini kita tutup dengan tutup yang ada khusus, Pak, untuk supaya nanti setelah masukin sampah kita tutup. Lantas suka ada bertanya ke saya, nanti kalau sudah penuh bagaimana katanya? Saya katakan bahwa sampah yang dibuang ke dalam tanah itu dalam 1 kali 24 jam itu akan langsung diurai. Yang saya alami tidak pernah penuh, Pak. Satu lubang biopori itu bisa menjadi konsumsi 1 rumah untuk menangani sampah organik. Jadi sampah yang ada di dalam biopori itu setiap hari, meskipun diisi setiap hari, tentunya dengan kapasitas rumah tangga ya tidak banyak, paling hanya 1 mangkuk, 1 piring, masukkan ke sini tidak akan habis. Jadi kalau ada yang bertanya, nanti sampahnya kalau penuh bagaimana? Itu tidak akan habis kalau semuanya sampah organik yang dibuang ke sini. Di rumah saya sendiri di halaman punya 15 lubang biopori, Pak. Awalnya masalahnya adalah, ya pertama mungkin dari pengetahuan saya untuk menangani sampah organik, selanjutnya sering terjadi genangan kalau hujan besar. Saya pertama bikin 5 lubang, ternyata belum bisa menangani genangan. Saya tambah menjadi sekitar 15, dan sekarang kalau hujan sebesar apapun, air langsung teresap ke dalam tanah, Pak. Nah, dan juga saya sendiri, ya mudah-mudahan ditiru orang yang lain, tidak pernah membuang sampah organik keluar, tapi langsung ke lubang biopori. Ya, jadi, dan pengalaman waktu beberapa waktu lalu terjadi kemarau panjang, sumur di rumah saya tidak pernah kering, Pak. Jadi memang terjadi resapan ke dalam tanah. Jadi sekarang secara logika saja, misalnya ini semen-semen ya, yang tadinya air hujan masuk ke dalam tanah sekarang terlimpas entah kemana. Nah sekarang dengan program ini, air hujan itu kita masukkan ke dalam tanah menjadi cadangan air tanah, air permukaan begitu. Jadi saya berharap ini kita laksanakan secara keroyokan, Pak Kadis perwakilan matur nuwun, ada juga dari PU, agar nanti ini kita masukkan ke regulasi, Pak, bahwa setiap pengembang perumahan harus mewajibkan satu rumah itu memiliki 1 lubang biopori. Termasuk juga di proyek-proyek jalan, trotoar dan lainnya, agar dalam proses perencanaannya agar disertakan lubang biopori, Pak, supaya ya kita sama-sama. Tadi Pak Ali berharap menarik, tadi terus terang saya aja baru dengar Spon City. Nah, memang seperti itu adanya. Jadi kita lakukan seperti yang kecil ya, tapi kalau dilaksanakan secara bersama dan masif, selalunya akan jadi solusi. Pertama, mengatasi genangan air dan juga mengatasi kekeringan di Malaya. Jadi ini yang secara manual, Pak, bornya ada 2 macam, ada yang ulir, ada yang begini, ini untuk membuat lubang bioporinya, ada juga yang dari mesin. Mungkin kalau pengembang elit seperti ini yang besar begini pakai mesin lah, supaya lebih cepat begitu ya. Jadi ini diputar biasa dan sampai 1 meter ya. Sebetulnya kalau tanahnya masih murni tanah lebih mudah, dan lubangnya ini seukuran 4 in akan pas dengan pipanya. Ini karena memang tercampur dengan barangkal, lubangnya agak melebar, nanti ada mekanisme ditutup oleh tanah untuk memastikan bahwa cacingnya ada jembatan sampai ke limbah organiknya begitu.
Maka sebagai tujuan dan juga manfaat biopori adalah meningkatkan resapan air. Biopori juga membantu air hujan masuk ke dalam tanah, termasuk mengurangi genangan dan juga resiko banjir, termasuk mengurangi sampah organik yang ada di rumah-rumah. Sampah organik dimasukkan ke dalam lubang biopori dan juga tentunya nanti akan terurai secara alami oleh mikroorganisme berupa cacing dan juga hewan lainnya. Meningkatkan kesuburan tanah, yaitu adalah hasil penguraian dari sampah organik bisa menjadi suatu pupuk kompos yang menyuburkan tanah dan juga tentunya mengatasi kekeringan sebagai tanah yang memiliki banyak biopori penyimpanan lebih banyak air, membantu ketersediaan air saat musim kering. Daun-daun kering dimasukkan ke dalam lubang biopori dan tentunya nanti akan ditutup oleh penutup pipa tersebut yang telah disediakan.